Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal a'yad biyafatan li'ibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila shiratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usyaikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat Idul Fitri yang merupakan kelanjutan ibadah bulan Ramadan. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia mengagungkan asma Allah. Saya mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid disertai suasana kegembiraan dan penuh kemenangan. Suasana gembira muncul karena kita telah selesai menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan dalam usaha mencapai kemenangan. Namun kegembiraan yang menyelimuti hati setiap muslim ini disertai pula rasa sedih dan haru. Kesedihan itu muncul dikarenakan mereka harus berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Apabila kita tengok kondisi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ternyata mereka merasa terharu dan sedih bila harus berpisah dengan tamu agung bulan Ramadan ini. Sekarang hanya satu harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita selama bulan Ramadan yang baru saja berlalu, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nafsu bagi manusia, sehingga dengan nafsu itu membuatnya dinamis, kreatif dan inovatif dalam berkarya di muka bumi ini. Dengan nafsu itu pula menjadikan manusia berbeda dengan malaikat yang senantiasa taat kepada perintah Allah, Rabb semesta alam. Nafsu yang terdapat di dalam diri manusia mempunyai muatan negatif dan positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dua muatan nafsu tersebut dikenal sebagai dimensi kemalaikatan yang berasal dari malaikat dan dimensi kebinatangan dan keserakahan. Dimensi kemalaikatan membawa ke arah kesucian sebagaimana asal penciptaan manusia sehingga dekat dengan Allah. Dimensi ini pula yang membuat manusia tetap pada kemanusiaannya yang gemar membantu, bersilaturahmi dan melakukan berbagai bentuk kebaikan lainnya. Sedangkan dimensi kebinatangan dapat merubah posisi manusia ke arah negatif. Dimensi ini mendorong manusia untuk melakukan kejahatan kepada orang lain, tega berbuat zalim, serakah pada harta benda dan dendam kepada orang lain. Inilah sisi buruk manusia yang jika kita tidak dapat mengendalikannya, maka dapat mengantarkannya pada posisi yang sangat rendah, bahkan serendah-rendahnya melebihi binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min malin latamanna wadiyaini walau anna lahu wadiyaini latamanna salisan wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab."
Seandainya manusia mendapatkan satu lembah berisi harta, pastilah ia menginginkan dua lembah. Seandainya ia sudah mendapatkan dua lembah, niscaya ia masih menginginkan lembah yang ketiga, dan tidaklah akan pernah berhenti keserakahan tersebut kecuali jika mereka sudah ditimpa kematian. Dalam istilah Arab, serakah disebut juga dengan tamak, yang artinya sikap tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh untuk meraih segala sesuatu yang dikehendakinya. Serakah adalah salah satu dari penyakit hati dan mempunyai efek sosial yang berbahaya. Orang yang serakah selalu menginginkan sesuatu lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh aturan syariat atau tidak. Bahkan untuk memenuhi keserakahannya, ia tidak peduli walaupun harus mengorbankan kehormatannya, orang lain, bahkan kehormatan dirinya sendiri. Baginya yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan nafsu syahwatnya terpenuhi. Serakah ternyata tidak sebatas pada harta benda semata. Ada orang yang serakah pada jabatan. Orang yang serakah pada jabatan akan berusaha mendapatkan apa yang menjadi incarannya dengan segala cara, bahkan dengan cara menyuap atau membayar. Ia tidak pernah berpikir apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan atau tidak. Kasus-kasus korupsi, manipulasi data, markup anggaran, suap menyuap, dan segala kejahatan lainnya yang terjadi di negara ini menunjukkan bahwa para pejabatnya tidak mampu mengendalikan diri terhadap hal-hal yang menyimpang. Oleh karena itu, keserakahan tidak segera dibersihkan dari negeri ini, maka akan dapat menimbulkan kerusakan dan malapetaka bagi bangsa ini. Keserakahan akan membuat mata hati dan pendengaran seseorang menjadi tumpul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi manusia untuk menggali potensi alam dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut sebagai sarana kebaikan, bukan menjadikannya sebagai tujuan hidup semata. Hamparan bumi yang luas dan kekuasaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi ladang kehidupan yang harus dikelola dengan baik dan amanah, serta banyak bersyukur atas kekayaan alam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisyya qalilan ma tashkurun." Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami jadikan bagimu sumber-sumber kehidupan di muka bumi ini. Akan tetapi amat sedikit dari kalian yang bersyukur. Meskipun demikian, Allah tidaklah membiarkan begitu saja hambanya dalam keserakahan. Allah Subhanahu wa taala tetap mendidik hambanya agar tetap pada posisi yang mulia. Salah satu bentuk pendidikan yang diberikan Allah kepada manusia agar dapat mengendalikan hawa nafsunya adalah dengan melakukan ibadah puasa Ramadan sebagai sarana peningkatan kualitas diri dan mencegah serakah terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 3 hikmah yang dapat diambil terkait dengan ibadah puasa Ramadan yang mampu mendidik manusia agar tetap menjadi manusia sesungguhnya. Pertama, puasa Ramadan mendidik manusia untuk jujur dan merasakan kedekatan dengan Allah. Puasa Ramadan menjadi ibadah yang rahasia. Itu pula yang menunjukkan perbedaan puasa Ramadan dengan ibadah lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah seseorang itu puasa atau tidak. Alhasil, orang yang berpuasa akan senantiasa merasakan bahwa dirinya dalam pengawasan Allah. Lalu mustahil baginya untuk berbuat sesuatu yang diyakininya sebagai perbuatan yang mengundang murka Allah. Puasa menjadikan pelakunya merasa sangat dekat dengan Allah, sehingga ia merasa cukup dan tidak serakah terhadap harta serta hal-hal duniawi. Hikmah yang kedua, puasa mendidik manusia untuk meningkatkan kesalehan sosial. Dengan berpuasa, ia akan menyadari apa yang dirasakan oleh si miskin yang selalu lapar. Maka tidak heran ketika ibadah Ramadan telah mempengaruhi perilaku kehidupannya, maka ia akan santun dan mengasihi yang miskin.
Setidaknya hal itu dibuktikan dengan keikhlasan mengeluarkan zakat fitri bagi kaum fakir miskin menjelang datangnya hari raya Idul Fitri. Rasa lapar saat berpuasa mampu meningkatkan ikatan persaudaraan sehingga ia selalu menghindari diri dari hal-hal yang dapat mengundang pertengkaran antar sesamanya. Pada dasarnya, efek lapar dapat mengikis rasa kesombongan, di mana kesombongan acap kali merusak persaudaraan. Puasa tidak membedakan antara pejabat dengan rakyat, pengusaha dengan pekerja, serta yang kaya dan yang miskin. Hikmah yang ketiga, puasa mampu mendidik manusia agar senantiasa mensucikan jiwanya. Sebulan penuh umat Islam dididik melalui zikir, baik siang maupun malam hari. Puasa yang penuh dengan kesadaran dan tulus selama bulan Ramadan pun akan menghapuskan segala kesalahan, kesombongan, dan keserakahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah hikmah luar biasa ibadah puasa yang dapat menjadi filter agar hati kita tidak serakah terhadap harta dan mampu berbagi dengan sesama. Akhirnya, seraya memohon ridha dan ampunan Allah, marilah kita berharap semoga selepas Ramadan hati kita menjadi hati yang penuh dengan ketenangan, qanaah terhadap keduniaan, dan dihilangkan dari segala keserakahan yang menjerumuskan. Pada hari yang penuh ampunan dan ridha Allah ini, marilah kita saling memaafkan, dimulai dari keluarga, istri kepada suami, dan sebaliknya, antara anak dan orang tua, serta meluas ke kerabat, handetolan, dan masyarakat. Kita saling memaafkan untuk bersama-sama membangun hari esok yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.